Kita ke Kolaka, pemirsa. Seorang bocah perempuan menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Korban diadang oleh pelaku saat pergi mengaji. Peristiwa sadis ini terjadi pada Jumat pagi kemarin, di mana korban bersama adiknya ini berangkat mengaji di Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun, di tengah jalan ketika ingin mengaji, pelaku tiba-tiba mengadang korban dan menariknya ke salah satu kebun. Saat itu pelaku kemudian dengan sadis menggorok leher korban. Warga yang melintas di lokasi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah. Korban memang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa tertolong. Kondisi rumah pelaku. Polisi yang mendapat laporan warga segera menangkap pelaku dan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan ini. Ini adalah peristiwa yang cukup menggegerkan di sana ya, Andi Kumala dan pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi di sana, kami sudah terhubung dengan AKBP Tinton Yuda Riambodo selaku Kapolres Kolaka Timur. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Philip sama Mbak Mala. Ya, Pak Kapolres, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian sejauh ini dari pihak kepolisian sudah mengidentifikasi, kemudian juga sudah menangkap pelaku. Apakah juga sudah mengetahui motif dari pelaku dengan tega membunuh korban? Baik, saya akan menjelaskan terkait kejadiannya, yaitu sekitar hari Jumat, kurang lebih pukul 06.30 WITA. Pelaku menunggu korban di TKP pada saat korban akan lewat dan sama adiknya untuk berangkat mengaji. Selanjutnya pelaku menghadang korban dengan menggunakan sebuah parang. Melihat ke parang tersebut, korban berlari masuk ke kebun, dikejar oleh pelaku. Selanjutnya di sanalah pelaku melukai leher daripada korban dengan sebuah parang. Yang selanjutnya adiknya korban lari untuk meminta tolong ke tempat di mana akan melakukan pengajian seperti itu, mengaji. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, warga mendatangi lokasi. Di sana warga melihat bahwa korban sudah berada di pinggir jalan. Korban saksi berusaha untuk menyelamatkan korban, akan tetapi pada saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong lagi. Begitu. Ya, Pak Kapolres, tadi Pak Kapolres menyebutkan bahwa korban ini sudah menunggu, maksud kami pelaku sudah menunggu korban di tempat kejadian perkara tersebut. Apakah berarti ini pelaku sudah merencanakan hal ini, Pak Kapolres? Ya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami, memang pelaku ini sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Pak Kapolres, dari berita yang kami baca bahwa pelaku masih berusia remaja, apakah usianya masih di bawah 17 tahun atau lebih tepatnya berusia berapa, dan apa yang kemudian membuat remaja ini tega membunuh korban? Ya, memang untuk pelaku setelah kita amankan dan kita melihat identitas daripada pelaku, memang pelaku sekarang ini sedang berumur 17 tahun. 17 tahun, tanggal 30 besok 18 tahun sebenarnya. Kemudian setelah kami coba periksa dan kami dalami, memang motif daripada pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban, yaitu karena pelaku sakit hati. Karena sebelumnya pernah korban melakukan
kata-kata yang kurang pas terhadap pelaku sehingga ada ketersinggungan oleh pelaku, sehingga pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan tersebut. Berarti pelaku dan korban ini saling mengenal ya Pak Kapolres? Betul, betul. Memang kedua antara korban dan pelaku ini saling mengenal karena mereka memang berdekatan desa seperti itu. Baik, lalu apakah pada saat melakukan pembunuhan tersebut pelaku ini dalam kondisi dari bawah pengaruh alkohol mungkin atau obat-obatan Pak Kapolres? Untuk sementara, setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, kami melihat kondisi pelaku memang tidak dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Tetapi memang kami akan mencoba mendalami secara psikologis dari pelaku, karena pelaku ini karakternya memang pendiam, Mbak. Pendiam, tidak banyak bicara. Jadi memang akan kami lakukan, dan kami juga lakukan dari tim trauma healing dari Polres Kolaka Timur akan juga melakukan pendalaman terhadap psikologisnya, dan kami juga akan bekerjasama dengan psikiater untuk mendalami terkait psikologis daripada pelaku. Baik, Pak Kapolres, apakah dari pihak kepolisian juga sudah mendalami terkait apakah memang tindakan mengolok-olok dari korban ini kepada pelaku sudah beberapa kali sering terjadi, atau memang ini baru pertama kali yang kemudian membuat pelaku sendiri gelap mata untuk menghabisi korban? Ya, untuk hal tersebut masih kita coba dalami, dan kami masih memeriksa beberapa saksi-saksi, tetapi kami agak mau fokus kepada perbuatannya, tetapi kita akan coba dalami hal tersebut, karena suatu perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya, dan kami akan koordinasi dengan pihak JPU untuk menindaklanjuti dari perkara ini. Baik, Pak Kapolres, mengingat pelaku ini masih berusia remaja, bagaimana konstruksi hukum yang akan diberlakukan kepada pelaku? Untuk konstruksi hukumnya, kami akan menggunakan terkait sistem peradilan perlindungan anak ya Mbak ya, sistem peradilan anak, dan kami juga menerapkan juga terhadap pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 ayat C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana ancaman pidana penjaranya paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 3 miliar. Selain itu juga kita akan lapis juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Kapolres Kolaka Timur AKBP Tinton Yuda Riambodo atas penjelasannya dan waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, sama.